Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Elda, NIM 19087066. Di sini saya akan menjelaskan administrasi tentang peserta didik. Dalam seminggu yang lalu kita sudah membahas tentang administrasi kurikulum. Pengertian administrasi peserta didik. Peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan mulai dari layanan sekolah, yang berkaitan dengan suatu sekolah, mulai dari perencanaan murid sampai penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah sampai murid menamatkan sekolah. Administrasi merupakan peserta didik yang merupakan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga tamat. Yang kedua, proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilakukan dari proses administrasi peserta didik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran. Yang kedua selama tahun pelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan murid baru adalah penetapan murid baru, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia sarana prasarana penerimaan murid baru. Yang kedua, selama tahun pelajaran. Selanjutnya, sarana tahun pelajaran yaitu murid diterima di sekolah, yaitu membina murid sehingga murid bisa berkembang kemampuan secara maksimal sesuai dengan tujuan dalam sekolah. Selanjutnya, beberapa hal yang dilakukan dalam rangka pembinaan murid. Yang pertama, orientasi murid. Orientasi murid itu disebut dengan perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah. Bagaimana murid bisa mengikuti tata tertib sekolah. Yang kedua, tentang peraturan kehadiran murid. Guru selalu melakukan pencatatan kehadiran murid adalah papan absensi harian murid, buku absensi harian murid, dan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Yang ketiga yaitu promosi dan mutasi. Prinsip promosi mutasi itu melatih murid mempraktekkan kedisiplinan, tanggung jawab dalam satu sekolah. Yang selanjutnya, ganjaran dan hukuman. Ganjaran dan hukuman itu ya imbalan yang menyenangkan yang diterima oleh murid karena prestasi dalam berusaha untuk menegakkan sesuatu keadilan. Selanjutnya, yang ketiga, akhir tahun pelajaran. Yang pertama, pelaksanaan ujian nasional. Yang kedua, kenaikan kelas. Catatan data yang siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, terbagi 2, yaitu catatan data siswa untuk sekolah dan catatan siswa untuk kelas masing-masing. Catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku klaper, dan buku tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan teratur. Catatan data siswa masing-masing kelas. Buku kelas merupakan cuplikan dari buku induk, buku prestasi kelas, dan catatan bimbingan konseling. Instrumen dari berbagai kelengkapan. Adapun instrumen yang dimaksud antara lain terbagi 5. Yang pertama, buku induk. Buku induk itu merupakan pokok karena di dalamnya memuat suatu informasi yang dianggap lengkap menjadi keadaan siswa. Yang kedua, buku klaper berfungsi untuk membantu buku induk membuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku daftar keadaan siswa menggambarkan keadaan siswa, jumlah keseluruhan siswa. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan sekolah. Yang kelima, file atau penyimpanan berkas siswa yang bersifat teratur lepas perlu diarsipkan dengan baik di sekolah.
Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik terbagi menjadi 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan peran guru yang dalam 5 tersebut saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan petunjuk, maka guru itu mereka sebagai panitia penerimaan murid yang dapat melaksanakan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru. Yang kedua yaitu tugas guru membuat murid dapat lebih cepat, aktif, dan berprestasi di dalam lingkungan sekolah. Sehingga murid itu bisa mengenali bagaimana peraturan dan tata tertib yang dilakukan di dalam sekolah dan bisa dia menaati peraturan tersebut. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang benar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang baru, mendorong timbulnya motivasi untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru selalu mengajak murid untuk melakukan hal-hal yang baru, membawa murid untuk lebih aktif, lebih giat untuk belajar untuk seterusnya. Yang kelima, guru juga berperan besar dalam menciptakan kedisiplinan sekolah ataupun kelas yang baik, karena sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru harapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-murid. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.